Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, kali ini kita akan lanjutkan materi Microsoft Excel ya 2007. Pada modul yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan dasar Microsoft Excel lanjut ya. Jadi bagi yang belum menyimak materi sebelumnya yaitu di modul 1, kalian bisa langsung simak saja terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti materi demi materi dengan baik. Oke, pada materi modul kedua ini, kita akan mempelajari 5 materi saja ya, 5 materi dasar lanjut, yaitu yang pertama, bagaimana cara melebarkan dan mengecilkan kolom dan baris. Ya. Kemudian yang kedua, melebarkan dan mengecilkan beberapa kolom dan baris atau baris ya, dengan ukuran yang sama ya. Kemudian yang ketiga, apa itu middle, top, dan bottom line ya. Kemudian yang keempat, mengurutkan nomor atau angka secara otomatis. Dan yang terakhir, text orientation. Oke, kita akan mulai materi ini dari materi yang pertama sampai dengan kelima dengan memperhatikan satu buah contoh tabel ya yang sudah saya buat seperti ini kurang lebih. Ini adalah tabel yang akan kita jadikan studi kasus untuk materi modul kedua ini, ya. Oke, sebentar kita akan coba rapikan terlebih dahulu ya tabelnya sambil mengingat-ingat lagi materi yang sebelumnya. Oke, yang pertama untuk judul kita akan ketengahkan dengan menggunakan merge and center sehingga tulisannya ada di tengah-tengah. Mata pelajaran juga sama ya. Ini kita merge and center. Kemudian ukurannya sedikit kita perbesar. Ini kita blok ya. Ini kita kasih 16, kita kasih bold. Kemudian untuk ini, seperti yang materi sebelumnya ya, ini kita merge and center, seperti ini. Kemudian ini juga kita merge and center, seperti ini ya. Kemudian untuk kelas ini sudah, untuk nilai juga sudah. Oke, mungkin kita beri warna dulu ya, supaya terlihat perbedaannya mungkin. Kita kasih kuning saja, ini kuning, ini juga kuning ya. Kemudian ini mungkin kita kasih merah, ini kita kasih hijau, dan ini kita kasih biru, ya. Sedangkan ini sama saja ya, kita kasih merah, ini kita kasih hijau, dan ini kita kasih biru, seperti itu. Oke, kita akan mulai materinya. Yang pertama, melebarkan dan mengecilkan kolom dan baris, ya. Misalnya, kita ingin mengecilkan pada bagian nomor ya, karena nomor ini kan hanya lebarnya hanya sebenarnya dibutuhkan sedikit ya. Nah ini maka kita bisa kecilkan. Caranya adalah misalnya kita ingin mengecilkan kolom A, maka kita tempatkan posisinya di antara kolom A dan B ini ya. Ingat bukan di sini, tapi di bagian atasnya ya, di sini. Ini kita tekan, kita klik kiri ya, kemudian kita geser ke kiri seperti itu ya. Maka dia akan mengecil. Kalau ke kanan ya otomatis dia akan melebar ya. Atau kita bisa lakukan dengan cara melakukan double click ya. Ini di double click otomatis dia akan mengecil menyesuaikan dengan panjang dari teks yang kita tulis ya. Seperti itu. Kemudian untuk nama siswa karena nama itu biasanya panjang ya, kita bisa lebarkan seperti ini. Nah, otomatis dia akan melebar ya. Itu cara melebarkan dan mengecilkan kolom ya. Untuk baris ini bisa dengan cara misalnya di sini ya, ini baris ke satu. Oh sorry, kita gunakan aja yang ini. Misalnya pada baris keempat dan kelima, ini pada baris kelima, kita ingin lebarkan ke bawah ya. Ini kita lebarkan, ini nih, kita lebarkan ke bawah. Berarti kita tarik antara baris 5 dan ke-6 ke bawah, seperti ini. Nah, otomatis dia akan melebar.
gitu ya. Begitupun dengan yang lainnya. Kalian bisa lakukan sesuai dengan kondisi dan juga desain yang ingin kalian buat, desain tabel yang ingin kalian buat seperti itu. Oke, materi yang pertama sudah selesai yaitu melebarkan dan mengecilkan kolom dan baris. Yang kedua, melebarkan dan mengecilkan beberapa kolom atau baris ini secara bersamaan ya dengan ukuran yang sama ya. Misalnya seperti ini. Pada bagian ulangan ya, tugas dan proyek, saya ingin lebar kolomnya itu sama ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan satu persatu seperti ini kemudian ini dilebarkan. Ini kan yang pertama pemborosan waktu ya. Yang kedua, kita tidak tahu apakah lebar kolom ini sudah sama apa belum ya. Karena kita hanya bisa mengira-ngira. Nah, seperti ini. Ini kan hanya bisa mengira-ngira apakah si apa namanya? Si kolomnya ini sudah sama lebar atau belum ya. Nah, ada caranya. Yang pertama adalah misalnya kita ingin melebarkan tiga kolom ya, F, G, dan H secara bersama-sama dengan ukuran yang sama. Maka yang dilakukan pertama kali adalah kalian blok kolom F sampai dengan kolom H. Tapi yang diblok bukan ini, ya. Yang diblok adalah bagian atasnya, bagian apa namanya penamaan kolomnya F, G, H ya. Ini kita klik, kemudian geser ke kanan. Nah, otomatis tiga kolom ini akan diblok secara bersamaan seperti ini, ya. Kemudian kalian bisa geser salah satu saja lebar dari kolomnya. Kalian boleh geserkan di bagian kolom antara kolom F dan G, atau bisa geserkan di kolom G atau H, atau kalian bisa geserkan di kolom H saja, ya, di sini. Nah, itu sama saja ya. Jadi kalau kalian geser, ini saya contohkan, kolom F ya, misalnya kolom F dan G saya geser ke kanan, otomatis tiga kolom itu akan bersama-sama melebar ya. Jadi dia akan memiliki kolom dengan lebar yang sama ya. Misalnya saya geser dari sebelah sini pun sama ya. Misalkan saya geser ke sini, dia akan melebar sesuai dengan ukurannya yang kita geser ya. Otomatis tiga kolom akan memiliki lebar kolom yang sama ya. Oke, kalau gitu saya akan lebarkan sesuai dengan eh, teks yang paling panjang ya. Misalnya ulangan. Berarti kita coba sesuaikan dengan lebar ulangan. Nah, seperti ini. Kita geser sedikit lagi. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh ya cara melebarkan apa namanya? Kolom ya secara bersama-sama. Bagaimana dengan baris ya? Misalnya, pada baris ini ya, saya ingin lebih lebar lagi ya, tapi lebarnya barisnya sama ya. Ini caranya berarti sama ya. Kalian blok bukan bagian sini yang kalian blok, tapi yang diblok adalah bagian nomor barisnya. Ini kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, saya ingin ke kurang lebih ada 10 ya. Ada ke 10 baris ini memiliki lebar baris yang sama. Ya, caranya gimana? Kalian blok ya. Yang pertama kalian blok dulu ya. Kemudian salah satu dari barisnya kalian boleh geser ke bawah ya. Bebas ya, yang mana saja. Misalnya saya mau lakukan yang di sini. Ini ketika saya geser ke bawah sedikit, saya lepas, otomatis dia akan melebar dengan ukuran yang sama ya, lebar dengan lebar yang sama secara bersamaan. Jadi kalian bisa lebarkan dari sini ya, seperti itu, atau lebarkan dari sini. Itu sama saja. Kalian bisa lakukan di beberapa baris ya yang bisa kalian klik ya, bebas saja yang sebelah mananya. Tapi dia akan menyesuaikan dengan lebar sesuai dengan apa yang kita blok ya, baris yang kita blok seperti itu. Itu mungkin untuk materi yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya materi yang ketiga, middle top dan bottom line ya. Eh, ini adalah salah satu fungsi untuk memposisikan teks kita apakah berada di tengah-tengah, atas atau bawah ya. Di bagian mana? Yaitu di bagian salesnya. Misalnya ini, di bagian sel berapa ini? A4 ya. Ada tulisan nomor.
Tulisan nomor ini saya ingin tempatkan posisinya di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sel ya. Berarti di bagian sini kalian lihat, perhatikan di sini ada middle line, kemudian di sini ada top line, dan di sini ada bottom line. Ketika kita klik top line, maka dia akan berada di posisi atas ya. Kemudian kalau kita klik bagian tengah, dia akan ada di bagian tengah, middle ya. Dan terakhir adalah bottom. Bottom itu ada di bagian bawah. Seperti itu ya. Nah, kita akan posisikan ini di bagian tengah, kemudian yang ini juga kita blok saja, kemudian di bagian tengah seperti itu. Dan yang terakhir posisikan semuanya ini bagian center ya. Center ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya di Excel, di Word juga sama, yaitu dengan mengklik pada bagian center. Seperti itu. Otomatis dia akan berada di posisi tengah secara horizontal dan dia akan berada di posisi tengah secara vertikal. Karena kita mengaktifkan dua yaitu middle dan juga center ya. Ini secara horizontal dan yang di atas ini secara vertikal. Maka dia akan persis berada di tengah-tengah kotak atau sel ya, seperti itu. Maka tabel kita akan terlihat lebih rapi ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengurutkan nomor atau angka secara otomatis ya. Nah, ini penting sekali karena sering sekali kita gunakan. Kita perhatikan ya di sini. Misalnya kita akan menuliskan di bagian sini nomor ya. 1 sampai dengan ke bawah. Biasanya kita menuliskan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Hal ini apa namanya ya, menyita waktu yang cukup banyak. Apalagi misalnya kita menuliskan 1.000 angka, ini akan sangat-sangat menguras waktu ya. Maka ada cara cepat supaya kita bisa mengurutkan angka ini dengan cara otomatis ya. Coba perhatikan ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan 2 angka di sebelah sini. 1, 2. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, 2 angka ini kita blok. Nah, 2 angka ini kita blok, maka akan muncul satu titik di bagian ujung sini ya. Satu titik kotak nih di bagian ujung sini. Ini bisa kita tarik ke bawah. Ini bisa kita tarik, geser ke bawah. Otomatis dia akan mengurutkan angkanya dari 1 sampai dengan 10. Jadi kita tidak usah susah-susah lagi menuliskan apa namanya angka ya. Jadi kita cukup apa namanya kita persiapkan saja 2 angka, kemudian kita tarik ke bawah. Saya ulangi ya. Ini kita siapkan 1 dan 2 ya. Maka kita blok angka 1 dan 2, kemudian bagian ujung kotak kecil di bagian bawah, ini kita tarik ke bawah. Nah, sampai sini. Ya. Kalian mau dilanjutkan juga bisa ya. Ini tinggal tarik lagi ke bawah, otomatis dia akan menambahkan. Karena kita yang dibutuhkan hanya 10 angka saja, maka kita gunakan sampai dengan 10. Seperti itu ya. Itu tinggal kita posisikan angkanya di tengah-tengah, kemudian middle ya. Berarti ini pun otomatis kita buat middle ya, supaya dia posisinya ada di tengah-tengah sel ya. Jadi lebih rapi seperti itu. Itu mungkin yang terakhir. Yang terakhir adalah text orientation ya. Text orientation ini adalah memposisikan teks apakah dia tampilannya berdiri ya atau lurus memanjang ya. Caranya gimana? Perhatikan di sini. Misalnya, saya ingin menuliskan pada bagian ulangan, tugas, dan proyek, ini eh, apa namanya? Ini karena tulisannya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Padahal angka yang dibutuhkan hanya sedikit kan, hanya segini, gitu ya, hanya 2 digit saja. Sedangkan ini kan terlalu panjang, jadi ini boros tempat ya. Ini gimana supaya supaya ulangan ini, tugas dan proyek ini tulisannya berdiri, ya lurus memanjang. Ya, caranya adalah ini kita hapus dulu. Ini kita blok aja ya. Karena tiga-tiganya kita akan bikin, maka ini kita blok tiga-tiganya. Langkahnya adalah kalian klik kanan, kemudian pilih format cell ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalian cari di bagian alignment ya. Bagian alignment,
Nah, di sini ada orientation, ya. Orientation ini dia akan bisa berfungsi untuk memutar teks, ya, sesuai dengan derajatnya. Misalnya, saya ingin putar ini ke atas. Nah, seperti itu, maka otomatis si tulisan ini ketika kita oke, dia akan apa namanya? Berdiri, ya, berdiri ke atas seperti ini. Tapi dia terpotong. Kenapa terpotong? Karena lebar dari barisnya ini kurang lebar, ya. Sehingga kita perlu lebarkan di bagian sini. Ini kita lebarkan ke bawah. Nah, seperti itu. Kurang lebar sedikit. Nah, kemudian jangan lupa, ini kan karena masih terlalu lebar, ya. Ini kita eh, persempit, ya, tulisannya dengan cara yang tadi. Ini di blok kolom ini sampai dengan kolom H, kemudian kita tarik salah satunya sehingga lebar dari kolom ini akan menyesuaikan secara bersamaan. Ini tinggal tarik ke sini. Nah, seperti itu. Otomatis tulisannya itu akan apa namanya? Yang pertama dia berdiri, ya. Kemudian yang kedua eh, lebar dari kolom otomatis bisa dipersempit lagi, ya, sehingga tidak boros tempat, ya, seperti itu. Tinggal ini disesuaikan apakah dia mau bottom, ya, middle, atau top. Ini tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Saya akan gunakan yang bottom sehingga dia posisinya di bagian bawah yang apa rata, ya, seperti itu. Itu mungkin untuk materi sudah habis, ya. Untuk materi lanjutan pengenalan dasar MS Excel, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Seandainya ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang perlu didiskusikan di bagian mana, ya, atau ada kesalahan yang saya lakukan, kalian bisa lakukan apa namanya pertanyaan, ya, dengan mencantumkan komen pada bagian komen di bawah, ya. Silahkan kalian pelajari, kalian ulang-ulang. Ingat, tidak ada satu keahlian yang bisa kalian dapatkan tanpa belajar dan juga mengulangi, ya. Karena materi yang diulang-ulang terus itu akan semakin membuat kalian mahir, seperti itu, ya. Itu saja mungkin untuk materi kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.